warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra' warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai kajian tahsin surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang harus kita pelajari cara membacanya dengan benar, minimal sampai sholat kita sah ya. Dengan sahnya surat Al-Fatihah, maka itu sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Apabila tidak sah sholat Al-Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Dan juga kita tingkatkan lagi ya, lebih daripada hanya sekedar sah sholatnya, tapi lebih ditingkatkan lagi bacaannya menjadi bacaan yang lebih fasih, sesuai dengan bacaan yang turun temurun dari Rasulullah SAW, atau istilahnya bacaan yang bersanad. Seperti itu. Adapun membaca dengan bersanad, ya, pertama tentu kita harus mengetahui makhrarijul huruf, makhraj tiap huruf, tempat keluar dari tiap huruf. Jadi huruf hijaiyah masing-masing memiliki tempat-tempat keluarnya di dalam mulut ya, baik dari tenggorokan ya, atau di bagian-bagian yang dekat dari mulut ya. Paling dalam makhraj tenggorokan ya, paling dalam, kemudian keluar lagi ke lidah, kemudian ada yang dari bibir, ada yang dari hidung. Nah, itu kita baiknya adalah mengetahui tempat-tempat keluar setiap huruf, supaya kita bisa menempatkan dengan benar ya. Ketika mengucapkan satu huruf, kita bisa menempatkan dengan benar di mana tempat keluarnya ya, sehingga mengucapkan sa tidak tertukar dengan ta ya, qaf dengan kaf ya. Apalagi dekat-dekat, hurufnya mirip-mirip, ha dengan ha ya, seperti itu. Dan juga sifat-sifatnya. Jadi setiap huruf mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, ada huruf yang ketika diucapkan dihembuskan udaranya, ya. Ketika diucapkan udara berhembus, yaitu huruf-huruf fa, tha, ha, ha, shin, ya. Kemudian kha, kemudian shad, ya. Sin, kaf, dan ta. Itu huruf-huruf yang ketika diucapkan udara akan berhembus dari tempat keluarnya huruf tersebut. Ada lagi huruf yang ketika disukunkan memantul ya, huruf qalqalah. Itu harus dibaca sesuai dengan sifatnya. Nah, itulah bacaan yang sesuai dengan tajwid. Dan kalau kita berbicara tentang bacaan yang bersanad, ya tentu harus memenuhi seluruh kaidah-kaidah tajwid. Nah, ini dia, yaitu membaca dengan tartil dan tajwid. Ya. Tartil itu sendiri artinya adalah berkesinambungan, saling susun menyusun, ya, sambung menyambung. Itu arti secara bahasa. Tapi Imam Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila,
Ya, dikatakan at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tartil itu sendiri merupakan mentajwidkan huruf ya. Jadi tartil itu juga artinya mentajwidkan huruf, membaca huruf-huruf bahasa Arab dengan tajwid. Ya. Kemudian apa itu tajwid? Tajwid itu ilmu yang membahas tentang cara-cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ya mengeluarkan atau ibu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya, dengan cara mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak setiap huruf, baik hak yang selalu ada kapanpun huruf itu disebutkan maupun hak-hak yang ada sewaktu-waktu ya. Karena nanti kita pelajari hukum-hukum dalam ilmu tajwid ya. Jadi setelah kita mengetahui makhraj dan sifat, kita mengetahui hukum-hukum dalam ilmu tajwid, membacanya dengan sesuai dengan tajwid, dengan tartil. Nah, itu urutan yang kedua. Yang ketiga, kita menghindari lahan ya. Lahan itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baik kesalahan yang jelas yang orang awam pasti mengetahuinya, misalkan merubah harokat ya, menambah huruf ya, menambah kata apalagi itu. Nah, itu termasuk lahan dan kesalahan-kesalahan yang besar yang jelas. Ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak jelas, seperti gunahnya kurang panjang atau gunahnya kepanjangan ya, mat wajibnya kurang panjang atau kepanjangan ya. Itu termasuk kesalahan-kesalahan yang harus dikoreksi oleh guru Al-Qur'an yang paham ya, yang teliti, yang paham ya, yang bisa membenarkan. Nah, kemudian ya, karena kita berbicara tentang bacaan bersanad, maka sanad itu adalah silsilah ya, rantai dari guru ke guru sampai ke sumber yang asli ya. Kalau bicara tentang Al-Qur'an, maka sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ke malaikat kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ke para sahabatnya mengajarkan ke generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in mengajarkan lagi ke generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in, dan terus menerus turun temurun sampai kepada generasi kita sekarang. Itu ada sanadnya. Nah, dan sesuai dengan jalur dan riwayat yang sah dari Rasulullah SAW, itu maksudnya ya, sesuai jalur dan riwayat yang sah dari Rasulullah SAW. Ini berbicara tentang variasi ragam bacaan ya. Kita membaca dengan bersanad harus jelas kita menggunakan jalur yang mana, maka kita membaca sesuai dengan yang kita dapat dari guru kita yang bersanad ya, dimana sanad itu ada jalurnya sampai Rasulullah SAW, sampai dikenal istilah qiraah sab'ah, bacaan macam-macam qiraat yang 7 atau qiraat asyrah, bacaan qiraat macam-macam qiraat yang 10. Nah, itu kaitannya tentang ragam-ragam bacaan ya. Misalkan kita membaca dengan riwayat Hafiz dengan qiraat Imam Asim ya, dengan jalur Asy-Syatibiyah, maka kita membaca Maliki Yaumiddin dibaca panjang mimnya, Maliki Yaumiddin ya. Yang membaca mimnya panjang adalah Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Jadi kalau kita membaca dengan bacaan qiraat Imam Asim, diantaranya riwayat Hafiz, atau membaca dengan qiraat Imam Al-Kisai, kita membaca mimnya dengan panjang, Maliki Yaumiddin. Adapun para perawi yang lain membaca dengan mimnya pendek. Kemudian karena kita membaca
misalkan dengan jalur asyatibiyah, maka kita membaca mad jaiz dengan 4 atau 5 harokat. Misalkan wama arsalnak, ya, tidak bisa membaca wama arsalnak, meskipun mad jaiz artinya boleh mad, boleh tidak. Tapi bolehnya membaca pendek itu kalau kita menggunakan jalur-jalur tertentu. Bila kita menggunakan jalur yang bacaannya mad jaiznya 4 atau 5 harokat, maka kita tidak bisa membaca dengan pendek. Pendek itu maksudnya 2 harokat, ya. Itu adalah tahapan membaca bersanad sesuai dengan Al-Faqir susun, ya. Tahapan-tahapan yang tadi itu adalah susunan pribadi dari Al-Faqir, karena melihat ini yang penting, ya, ketika kita ingin membaca sesuai dengan bacaan yang bersanad. Ya, adapun tadi disebutkan kita harus mengetahui makharijul huruf, ya. Di sini bisa kita lihat makharijul huruf dari yang paling dalam, ya, dari tenggorokan itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah dengan huruf ha. Nah, belum bisa kelihatan, ya? Kelihatan? Coba di zoom lagi. Di zoom lagi. Oh, kalau dilepas kontrolnya ini. Nah, kita Kurus banget. kelihatan? Ya. Nah, jadi ini dari paling dalam adalah tenggorokan atau aqsal halq, tenggorokan paling jauh. Ini bisa dilihat dimulai dengan huruf hamzah, ya. Hamzah, kemudian ha, kemudian hamzah, kemudian ha, kemudian ha, kemudian ain, kemudian kha dan ghain, ya. Itu makhraj tenggorokan. Kemudian di lidah paling dalam qaf dengan kaf, qaf dengan kaf. Kemudian di lidah tengah bisa diperhatikan lidah tengah. Oke. Ya. Di lidah tengah ada huruf jim, ya dengan shin, ya. Nih. Jim, ya dengan shin. Bisa gimana nih? Kemudian di pinggir lidah ada huruf bod, ya. Kemudian di ujung lidah ada ro, nun, lam, po, da, ta, dho, sa, za, zal. Kemudian sod, zai, sin. Kemudian di bibir ada fa, waw, ba, dan mim.
Nah, adapun sifatul huruf ya. Al-Fakir meringkas pembahasan sifatul huruf. Kita hanya cukup mengetahui ya. Pertama suara ya, suara ketika huruf tersebut diucapkan baik dalam keadaan sukun ya, atau berharokat. Ya. Dilihat dari mengalir atau tidaknya suara. Pertama kita perhatikan suaranya mengalir atau tidak, tertahan atau mengalir, ya. Itu yang kita perhatikan, satu aspek yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua, terhembus atau tidaknya udara, ya. Tadi juga sudah disampaikan ada huruf-huruf yang ketika diucapkan udara akan berhembus ya, dari tempat keluarnya, berhembus keluar. Dan yang lainnya tidak terhembus. Jadi ada kumpulan huruf-huruf yang ketika diucapkan udaranya terhembus, yang lainnya tidak ya. Kemudian kita juga harus melihat tebal atau tidak huruf tersebut, ucapannya tebal atau tidak. Ya, maksud atau tebal suaranya memenuhi mulut ya. Diarahkan suaranya ke atas, ke langit-langit mulut, dan lidah dari belakang lidah naik ke atas. Belakang lidah naik ke atas. Seperti misalkan to ya. Huruf to belakang lidah sampai tengah lidah naik ke atas. Ya. Shad sama qaf, bod, kemudian kha, gha, ghain. Ya. Ya. Kita belum bahas nanti urutan huruf-huruf tebal. Ada huruf yang paling tebal sampai huruf yang paling lemah tebalnya, paling sedikit atau paling ringan tebalnya. Ya, urutan lebalnya di bawah di antara huruf-huruf tebal. Ya, dan juga ada huruf-huruf tipis. Ya, huruf-huruf tipis tanpa mengangkat suara ke atas, tanpa suara dipusatkan ke atas langit-langit mulut. Ya. Tapi dipusatkannya ya mengalir saja ke bawah. Ba, ta, sin, ya. Ba, ta, sa, tha, za, gitu ya, mengalir saja. Ka, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apakah huruf tersebut punya sifat khusus atau tidak. Ada huruf-huruf yang ketika disukunkan dia mantul, ya, memantul atau qalqalah. Ada huruf-huruf yang udaranya berputar di dalam mulut, seperti huruf shin. Ya, itu huruf udaranya berputar di dalam mulut, dan hanya huruf shin saja yang punya sifat khusus tersebut. Ada sifat huruf seperti huruf ro ya, memiliki sifat huruf tertentu, yaitu sifat at-takrir ya, berulang-ulang di makhrajnya, berulang-ulang seperti bergetar di makhrajnya. Nah, ini yang kita bahas tadi berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Nah, ini huruf-huruf yang tertahan suaranya: ajid, qatin, bakat. Huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, qaf, po, ba, kaf, dan ta. Ya. Huruf-huruf ini ketika diucapkan dihentak. Ya, pengucapan dihentak. A, ja, da, ko, po, ba, ka, ta, ya, dihentak. Termasuk ketika disukunkan, ya. Gimana mengucapkannya huruf sukun? Bisa nggak? Kalau sendirian disukunkan, diucapkan? Enggak. Bisa nggak? Bisa. Ya, nggak bisa ya. Gimana? Hamzah nih, hamzah sukun gimana mengucap? Maka untuk mengucapkan huruf sukun kita tambahkan sebelumnya dengan huruf yang lain, ya. Misalkan huruf ba, misalkan ya, ba, nah, hamzah ba, ya. Jim, baju,
baju, dihentak dan memantul. Memantul itu karena sifat yang lain, karena sifat qalqalah. Baju. Kalau nggak ada qalqalahnya, baj, ya dihentak saja. Dal, bad, baqo, bab, bak, bat, ya, bat, dihentak, ya, kuat menempel makhrajnya. Di mana tadi makhrajnya? Ya ada di gambar yang tadi sebelumnya. Ya, hamzah itu di pangkal tenggorokan, jim di tengah lidah, dal di ujung lidah dengan gusi gigi seri atas, kemudian qaf di pangkal lidah, to di ujung lidah dengan gusi gigi seri atas, ba kedua bibir, kaf pangkal lidah lebih maju sedikit dari qaf, kemudian ta ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ya, selain daripada huruf-huruf ini, suaranya mengalir seperti huruf apa? Ha. Ketika disukunkan ya. Misalkan ditambah hamzah mengalir Kemudian kha ya, mengalir. Kemudian huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Az ya, mengalir. Za, itu. Dan seterusnya, ya. Kemudian berdasarkan berhembusnya atau tidak berhembusnya suara. Nah, ini huruf-huruf yang berhembus udara, ya, bukan suara. Berhembus atau tidaknya udara. Fa berhembus, fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, ada 10 huruf. Contohnya kita fathahkan fa, ha, tha, ha, sha, kha, ya, sa, ba, ya, bukan ba, sa, ka, ta. Ya. Sama ketika disukunkan juga. Af, as, ash, akh, as, ak, at. Ya, seperti itu. Adapun huruf yang lain tidak berhembus udaranya. Seperti ba, ya. Ba, ab. Ya. Seperti jim, ja, aj. Seperti dal, dal, da, ad. Ya. Dan seterusnya. Ro, zai, bod, ya, po, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tebal tipisnya huruf, nah ini cukup penting ya, tebal tipis huruf, karena di bahasa kita tidak ada huruf tebal yang vokalnya tebal, ya. Seperti tebalnya huruf-huruf hijaiyah. Tapi bacaan kita sebetulnya mengarah, atau suara kita orang Indonesia, vokal A-nya mengarah ke tebal bagi orang Arab, ya. A itu mengarah ke tebal. Maka kita tipis itu harus lebih terbuka lagi. Bukan A tapi A. Perhatikan bedanya. A Indonesia, A dengan A. Ya. Mungkin untuk membantu bisa agak ditarik atau tidak perlu ditarik, tapi fokuskan suara ke bawah.
ya. Bukan tapi ba ta sa ya. Ja ha. Nah, baru kalau tebal diarahkan ke atas. Kha. Da za ro za sa sha so bo to zo a go fa ko ka la ma na wa ha ya. Nah, tadi kita dapati beberapa huruf-huruf yang dibaca tebal mengarah ke o, yaitu kha, so, atau kha, sad, dad, ghain, dha, qaf dan dha. Ya. Dikumpulkan dalam kalimat khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh. Nah, huruf-huruf ini dibaca dengan tebal, suara mengalir ke atas, pangkal lidah naik ke atas. Kha, ya. Sa, dha, gha, qa, qadha. Nah, khusus untuk huruf sad, ta, dha dan dad, gak hanya pangkal lidahnya yang naik, tapi tengah lidah juga naik ke atas. To, ya. Yang paling tebal urutannya huruf to. To. Ya. Jadi suaranya ditabrakan ke langit-langit atas, ya, dicelah di antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Tengah lidah naik sedikit, ada celah di antaranya dengan langit-langit atas. Di situ suara berresonansi. Ya, kalau kita pernah belajar fisika akustik, fisika suara, resonansi suara, ya, yaitu suara membesar akibat berpantulan di dalam satu ruangan, ya. Kemudian keluar dari ruangan itu dengan lebih besar suaranya. Nah, itu resonansi. Jadi beresonansi di celah antara tengah lidah dengan langit ke atas. To, ya. Kemudian huruf tebal di bawah to, ya. Huruf apa kemarin? Bo, ya, bo. Kemudian huruf sad, ya. Kemudian dha, ya. Dan di bawahnya lagi huruf qaf, ya, ini tidak perlu sampai tengah lidahnya naik ke atas. Qaf. Dan di bawahnya lagi gha atau ghain. Gha contohnya. Kemudian kha, ya, contohnya kha. Ada huruf-huruf yang dalam kondisi tertentu tebal. Seperti huruf lam dalam lafaz Allah tebal ketika sebelumnya fathah atau dhammah. Allah, Rasulullah. Huruf ra kondisi-kondisi tertentu dibaca tebal. Oh, ini salah tulis, maaf. Ini. Nah, oke. Nah, ini ya, tadi ada koreksi to, ya. Dhaghtin qidh. Tadi ra ketika kondisi tertentu dia dibaca tebal, kondisi yang lain dibaca tipis. Kapan dibaca tipis? Ketika dia berharokat kasroh, ketika dia sukun sebelumnya kasroh, dan ketika setelahnya ada huruf ketika sukun setelahnya ada huruf isti'la, ya. Dia sukun pokoknya setelahnya ada huruf isti'la, itu dibaca bukan setelahnya. Tadi kalau dibaca tipis, ya, akan dikoreksi. Ketika sukun setelahnya tidak ada huruf isti'la, ya, tidak ada huruf isti'la, tipis, ya. Dia ketika kasroh, rohnya kasroh. Ketika sukun sebelumnya kasroh. Ketika sukun setelahnya tidak ada huruf isti'la. Ya, itu dibaca tipis. Sisanya dibaca tebal, ya. Dengan ada perincian-perincian, ada hal-hal ketika kondisi-kondisi ketika ro bisa tebal bisa tipis, atau ada dua pendapat nanti ada pada rincian bahasan ro, ya. Tapi intinya kita tahu dulu, ya. Jadi identiknya ro dengan tebal kalau, ya,
biasanya berurusan dengan dhammah sama fathah. Itu tebal. Kalau kasroh tipis ya. Kalau urusannya dengan kasroh itu tipis. Contohnya ro, ya rasul, ya ru, ya ghafurur rahim, ru, ghafurur rahim, ya bil ma'ruf, ruf, ru tebal. Kemudian contohnya tipis, rijal, ya tipis. Kariha, ya bari'a dibaca tipis rohnya. Khabir, basir, ya dibaca tipis. Yang di atas tipis. Nah, ada sifat-sifat khusus, ada huruf yang memantul ketika disukunkan, aqo, ab, aj, ad, terkumpul dalam kalimat qutubu jadin. Ada huruf yang udara berputar di dalam mulut ketika diucapkan, sha, shin, sha, shi, shu, ash, asya. Ya. Kemudian ada huruf yang diulang-ulang makhrajnya, ro, ar, ya arro, ya il, itu. Nah, kemudian tentang penyempurnaan harokat. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita hampir di setiap huruf kita menjumpai adanya harokat, kecuali yang sukun. Maka ini ada caranya khusus, ya, ada caranya khusus, cara tertentu mengucapkan setiap harokat. Bahkan setiap harokat itu ada makhrajnya sendiri, ya, makhrajnya lagi. Kalau fathah mengarah ke makhraj atau lahir dari makhraj alif, ya. Kalau kasroh lahir dari makhraj ya. Dhammah lahir dari makhraj waw, ya. Idzil hurufu in takun muharrakah, kata Imam At-Tibi, yashrakuha makhraju aslil harakah, ay makhrajul wawi wa makhrajul alif, wal ya'u min makhrajiha alladhi ulif, ya. Jadi makhraj alif, waw dan ya itu lahir darinya harokat-harokat. Ketika mengucapkan fathah harus diperhatikan antara dua rahang atas dengan bawah terbuka, ya, dijauhkan dengan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga kurang, ya. Harus memberikan haknya dengan pas, ya. Contohnya a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, dha, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Ya. Contohnya yang berlebihan, a, ba, ta, ya. Ada yang sampai satu kepalan tangan masuk, itu termasuk berlebihan, ya. Cukup sedang, ya. Jangan juga kurang memenuhi haknya. B, T, S, D, H, harus pas. A, ba, ta, tha, dan seterusnya. Kemudian kasroh, ya, itu juga harus betul-betul sempurna. I jangan sampai dengan e. Bismillah, bukan bismillah, ya. I, bi, ti, fi, ji, hi, khi, di, vi, ri, zi, si, shi. Nah, huruf shad ini karena punya sifat lebih tebal daripada
huruf-huruf tebal lainnya, ya termasuk keempat huruf yang lebih tebal dari huruf-huruf tebal lainnya, maka ketika kasroh tebalnya ikut, ya tebalnya jelas, ketara, ya kentara tebalnya sod. Jadi sli, ya lidahnya naik ke atas, sli. Sama juga huruf bod, bli, ya ti, li, ya berurutan tuh huruf-huruf yang punya sifat tebal lebih berurutan. Si, li, ti, li, ya ketika kasroh ketara tebalnya. Contoh sod, do, to, do, ain, ri, fi, qi, ki, li. Ya, kalau huruf qaf tadi ya, dia tebal. Ketika fathah ketara tebalnya ko. Tapi ketika kasroh karena tidak punya sifat itbaq atau tidak seperti huruf 4 yang tadi sod, do, to, do, maka huruf qaf ketika kasroh tebalnya tidak terlalu ketara. Qi, ya qi. Jadi bukan dibaca qi, mustaqim, ya qi, itu. Fi, qi, ki, li, mi, ni, wihi, yi, ya. Termasuk huruf kha dan gha, ya. Seperti qaf juga. Bahkan tebalnya di bawah qaf. Jadi ketika kasroh bukan li tapi ri. Bukan khi tapi khi, ri. Seperti itu. Adapun dhammah caranya adalah membentuk bulatan kecil dengan dua bibir, ya, dengan memajukan bibir sedikit, kemudian ada bulatannya. Jadi nggak sekedar maju gitu, tapi dibulatkan. Contohnya u, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, bu, tu, vu, ru, wu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu, ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan kenapa ada makhraj tersendiri dari harokat, karena harokat itu sudah terlepas daripada huruf, ya, kecuali kecuali fathah, ya, mengikuti tebal atau tipisnya huruf ko, to, ya. Hanya itu saja, tapi makhraj huruf tersebut sudah dilepaskan, ya. Jadi kalau kho ketika awalnya huruf kho, ya, difathahkan, maka awalnya dari tenggorokan bagian atas. Itu awalnya saja ketika huruf awal mau diucapkan. Nah, di sini ditempelkan dan dilepas. Nah, ketika sudah dilepas, kho itu sudah mengarah ke fathah. Ketika membaca fathahnya tidak ada suara kho lagi, bukan kho, ya. Atau paling mudah contoh ain, huruf ain. Rabbil alamin. Contohnya. Jadi pengucapan di makhraj ain itu hanya ketika huruf ainnya saja. Sudah masuk harokat huruf ain, lepas dari makhrajnya. Jadi Rabbil jadi ain dan a. Ain sisanya a biasa. Ain a. Rabbil alamin. Jangan makhrajnya ikut ketika harokatnya diucapkan. Rabbil alamin. A'udzu, ya, bukan a'udzu, tapi a'udzu. Ya. Jadi ketika sudah menjadi harokat, langsung pisah daripada makhrajnya. Nah, ini yang kita hindari tadi, ya, kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran tadi. Ada yang jelas, ada yang samar atau khafi, tersembunyi. Kalau yang khafi, dia semua kesalahannya tidak mengubah makna, dan yang bisa tahu itu orang yang
faham ilmu tajwid ya. Kemudian teliti ya. Nah, adapun yang jenis kedua nih atau urutannya bisa juga yang pertama, yang kedua bisa dibalik. Jenis yang satunya itu lahan jali yang jelas. Dia diantaranya ada yang merubah makna, ada juga yang tidak merubah makna ya. Tapi jelas orang awam pun mengetahuinya. Misalkan salah merubah harokat ya. Kemudian yang harusnya pendek dibaca panjang, yang harusnya panjang dibaca pendek. Itu termasuk kesalahan jali. Nah, kita masuk pembahasan lahan, kesalahan dalam ta'awud. Karena membaca Al-Quran diawali dengan membaca isti'adzah, ta'awud ya. Ada yang membacanya alifnya tebalkan, atau lebih pas hamzah ya, hamzahnya ditebalkan. Hamzah, karena alif itu adalah tidak berharokat ya. Ini hamzah, menebalkan hamzah. A'udzu, a'udzu. Itu tebal, harus betul tipis. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bukan bukan a'udzu. A-nya tipis ya, jangan ditebalkan. Kemudian kesalahan kedua dan juga koreksi hamzah. Nah, ini bikinnya ngejar deadline, jadi ada yang kelewat nih. Nah, tidak mengucapkan hamzah dengan suara tertahan, jadi mengucapkan jadi tidak dari pangkal tenggorokan. Harusnya dihentak ya. Bukan a'udzu nah. Kemudian ain diucapkan terlalu mengalir, a'udzu atau a'udzu ya, atau tertahan suaranya, jadi nggak boleh mengalir, nggak boleh tertahan. Tahan a'udzu jadinya mirip hamzah. Nah, kalau dia nggak boleh mengalir, nggak boleh tertahan, berarti dia secara suara, secara aliran suara dia masuk kemana ya, ada sifat tengah-tengah di antara mengalir dan tertahan, termasuk di dalamnya huruf ain. Jadi tengah-tengah ya, setengah mengalir setengah tertahan. A'udzu ya. Ketika sukun ain itu sama tengah-tengah. Ya, jangan terlalu mengalir. Atau terlalu tertahan. Tapi ya. Kemudian huruf waw, kesalahan berikutnya wawnya tidak sempurna. Tidak sempurna domahnya. Atau terlalu berlebihan. Ya, cukup a'udzu. Kemudian dalnya ya, salah apabila diucapkan dengan tebal. A'udzu ya, nanti tertukar dengan huruf dha. Perhatikan dha, li, lu ya, huruf dha, li, lu ya. Harus dibedakan dengan zal, meskipun tempat keluarnya sama sebetulnya. Zal, za, zi, zu tipis, zu, a'udzu ya, a'udzu ya, tipis. Kemudian kesalahan berikutnya adalah, kelihatan ini udara berhembus pada huruf zal. A'udzu ya, jangan sampai ada udara yang berhembus. A'udzu billah. Kalau ada sedikit angin yang terasa,
asalkan tidak berhembus banyak itu tidak apa-apa. A'udzu zu diminimalisir anginnya. A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah. Nah, selanjutnya tidak sempurna huruf kata billah, kesalahannya yang ada di sini tidak sempurna mengucapkan kasroh ba. Billah, billah, harusnya billah, billah. Kemudian menebalkan lam yang pertama, yillah, yil. Ya, harusnya billahi, billahi. Kemudian membaca ha pada kata billahi tidak tepat apabila tertukar dengan misalkan ha, billahi. Ya, hati-hati, ini lafaz Allah harus dibaca dengan benar. Ya. Billahi, hi, billahi, ya ha juga bukan tebal ya, billahi, hi, ya tetap mengalir ke bawah suaranya tipis, billahi, hi, ya tapi bukan ha, hi, bukan. Dan juga bukan kha, billahi, ya hati ya karena terbiasa mungkin mengucapkan kho ya kalau pakai bahasa Jerman misalkan punya kho-nya atau bahasa apa gitu misalkan ya nanti terbawa billahi ya jadi jangan sampai ada air atau becek ya kho itu ada airnya gesekan yang basah itu di dalam kho. Billahi tidak ada, ha tidak ada, bersih ya, bersih keluar sampai keluar mulut. Billahi ya. Ada juga yang kesalahan yang tidak tertulis, hi-nya dibaca panjang, billahi, hi ya, jangan pendek hanya billahi. Kemudian minasyaitoni. Yang pertama kesalahannya yang sering diucapkan shinnya dibaca dengan sin, minas syaiton. A'udzu billahi minas syaiton. Ya. Karena dia huruf shin harus dibedakan dengan huruf sin. Minash sifatnya apa yang membedakan? Tadi udara mengalir di dalam. Dan makhrajnya tempat keluarnya juga beda. Kalau sin di ujung lidah ya, mengarah ke bagian dalam atau bagian belakang daripada gigi seri bawah itu sin ya, lurus gitu. Kalau shin tengah lidah naik ke atas ya, naik ke atas langit-langit dengan memberi celah sedikit. Sya, asya, minasya, minasyai. Nah, kemudian kesalahan selanjutnya ya-nya ditebalkan, minasyayil. Syaitan ya. Harus ditipiskan sempurna baru to. Minasyaiton. Ya. Di sini juga perhatikan ada perpindahan fathah ke ya sukun. Fathahnya harus jelas dulu baru ya sukun. Minasyai, minasyai, syai. Jangan minasyai, syai. Terlalu cepat iya-nya. Minasyai. Minasyaitoni ya. Selanjutnya ada yang dipantulkan ya-nya jangan dipantulkan ya. Ada yang dipantulkan sehingga terdengar minasyaiton ya. Harus sempurna ya-nya. Minasyai kasroh sukun ya. Sebelumnya kasroh sebelumnya fathah identik dengan kasroh ya. Ya itu identik dengan kasroh. Disempurnakan ya-nya. Minasyaiton. To tebal. To tebal. Minasyaiton. To tebal. Ya. Tapi tidak dengan memonyongkan bibir. To. Minasyaiton. To. Tetap fathah membuka antara rahangnya tapi lidah menutup huruf tersebut ya, lidah menutup.
lidah belakang dan lidah tengah menutup. Po, po, po. Kemudian nunnya juga jangan dipanjangkan. Minasyaitoni, ni. Nah, selanjutnya, nah tadi yang kesalahan terakhir ni ro. Biasanya kalau ni dipanjangkan, ro-nya tidak ada tasydid. Ni minasyaitoni rajim. Nah, atau nunnya tidak panjang tapi ro-nya tidak ada tasydid. Minasyaitoni rajim. Nah, itu salah. Harusnya ro ditasydidkan dengan sempurna, agak ditahan ketika mentasydidkan ro. Minasyaitonir rajim, ar-rajim, ar-rajim. Jadi jangan cepat-cepat. Ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Tapi ar-rajim, minasyaitonir rajim. Kemudian memonyongkan ya bibir pada huruf ro, ar-ro. Harusnya ro biasa, ro. Karena memajukan bibir hanya untuk dhammah dan waw dan ismam. Ya. Kemudian salam berikutnya menghembuskan udara pada huruf jim. Ji ya. Seharusnya ji, ja, ji, ju ya. Kemudian tidak sempurna mengucapkan ya-nya. Jim, ar-rajim. Harusnya sempurna ya. Jim. Nah, dan jangan ada perubahan sampai masuk huruf setelahnya. Jim, jim. Misalkan ya, yang salah. Jim. Ya, harusnya sampai masuk ke mim sempurna. Jim. Ya, meskipun ada ayunan suara misalkan dengan langgam, tapi tetap kesempurnaan vokal dijaga. Jim, jim, jim. Ya, tetap. Jadi jangan sampai irama merusak tajwid, tapi irama harus sesuai dengan, harus mengikuti tajwid. Kemudian nah, kesalahan berikutnya menahan huruf mim terlalu lama. Ar-rajim. Ya, harusnya sukun ar-rajim cukup. Seperti itu. Ya, itu dalam ta'awudz. Kita akan praktek bersama bersama-sama untuk praktek yang sendiri-sendiri perorangan itu insyaallah akan kita lakukan besok ya. Sekarang kita praktek bersama membaca dari awal sampai akhir ta'awudz dengan mendengarkan terlebih dahulu kemudian mengulang bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Perhatikan lagi, kemudian nanti diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba antum bersama-sama mendengarkan. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan hati-hati ya-nya harus disempurnakan betul. Syai, jangan syai atau syaitan. Ya, coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Seperti itu untuk hari ini ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Untuk besok kita lebih banyak praktek dan melanjutkan pembahasan di ayat-ayat selanjutnya. Sekarang kita baru masuk ta'awudz ya, belum masuk ke ayat pertama dari surat Al-Fatihah.
yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan riwayat yang kita baca yang memasukkan basmalah sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang barokah di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari diri saya pribadi. Apabila ada yang benar dan tepat, yang benar dan tepat datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu, al-haqqu minallah, al-haqqu min indi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum, syukran ala husni ihtimamikum, al-'afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam